boleh bicara mengenai ya, seperti itu silakan. Ibu berumur aku sampaikan mangga ya. Kata Rasulullah ibu anti walau ayat. Sampaikan siapa yang datang dari aku sekalipun cuma satu ayat sampaikan. Jadi bahasa ibu kan begitu tetap jurnal dan syiar Islam ya. Alhamdulillah ya. Maka ibu satu tadi makrono koma, yang kedua mabetunu ya. Mabetunu koma. Ketiga walimu koma. Empat wasahibul haddi koma. Dan terakhir wasyahidul fi sabilillah ya. Orang yang mati syahid ada 5. Nah, Bu, tidak hanya ini sih hadisnya. Ada 5 berikutnya tapi beda 1. Ada juga ciri-ciri orang yang mati syahid itu adalah ada 7 dan macam-macam ya. Tapi saya mengambil ini kenapa? Karena tertariknya intinya adalah rawahu Bukhari wa Muslim yang ini ya. Jadi sangat kuat. Bukhari dan Muslim di Abu Hurairah ya. Coba artinya tuh. Orang yang mati syahid ada 5. Tuh, saya tanya dulu deh sama ibu-ibu, mau mati syahid? Sebentar, ibu mau mati syahid? Mau. Sekarang mau? Sekarang deh. Ibu sekali dulu mau mas ada jatuh kurang, ya, jatuh kurang. Tapi persiapannya itu tadi mah ada talaha. Ada nih yang harapan maut, harapan kiamat, rumah itu yang harus disiapkan, ya. Nah, cuman ibu pasti ketika kita ditanya mau, ya mati syahid mau banget. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu ibu diurus-urus pertanyaan itu, pertanyaan ini belum masuk ke surga itu orang mati syahid. Mau seperti itu? Mau, makanya pelajari gimana caranya ya supaya orang mati syahid ya. Di sini kebetulan ada hadis mati syahid itu ada 5 macam di sini. Apa sih? 1, yakni orang yang mati karena taun itu wabah ya. Jadi cerita matinya itu karena terkena wabah. Kemarin itu ada corona, ada COVID-19 ya. Mudah-mudahan iman kita yang meninggal dalam COVID itu termasuk yang ini. Kenapa? Karena dikaitkan dengan hidup ini sehari-hari. Sholat tarawih, tenang atau sahur, tenang. Zakat, infak, sedekah, wah itu segala sesuatunya dilakukan. Makanya malam dengan tragis, COVID, corona, wabah apapun, maka kalau melihat ini orang menjadi orang yang mati syahid. 1 ya. Yang kedua orang yang mati karena menderita sakit perut, dari bawah sakit perut itu. Jadi menurut keseluruhan seleksi sudah perut alhamdulillah. Diobati dalam gusti, bias atau alumani saya bersopot kalau obatin dulu lah, ya. Itu intinya yang paling penting ya. Nah ini sakit perut, banyak yang menerangkan sakit perut itu apa kayak penyakit muntaber gitu ya. Kayak penyakit muntaber, terus buang air gitu, terus perutnya melilit kayak gitu. Tapi rasanya ya, kalau di zaman sekarang masih banyak penyakit yang sakit dalam perut. Apa itu penyakitnya? Yang jelas yang penyakit itu dia mati karena tidak bisa menahan sakitnya mati ya. Sakit perut gitu, 2 ya, sakit perut 2. Yang ketiganya ketiga gitu ya. 1 lagi orang yang mati tombol, yang kedua baru sakit perutnya yang kedua. Yang ketiga orang yang mati tenggelam. Nah tenggelam dari bawah yang tenggelam. Di sini di Subang banyak menjerom ya. Banyak menjerom. Tapi kalau yang lantas mungkin ada menjerom, ada resisinya, mana-mana dan berdoa untuk terlalu mati sama begitu. Mana-mana ini berdoa saya. Jadi kalau orang lain, salah saya menghindar dari musibah yang tadi. Seperti buah yang mau berdiri, aduh menghindari namanya itu ya. Nah ada banjir, ada banjir yang lainnya seperti itu ya. Ketika tenggelamnya berarti bila banjir bandang mungkin, bila tsunami mungkin, ada tikerlap di walungan, ada di Nabalong, ada kecemplungan sumur, malah ada yang mati tikerlap di ember. Itu aneh ya. Kalau saya menerangkan itu semuanya pada ketawa, ibu tidak percaya ya. Tapi orang itu luar biasa, itu cerita asli ini. Saya baca sendiri ibu dengan orang juga sungguh orang. Jadi ada seorang nenek ibu hidup dengan cucunya, ya. Dia itu taat beribadah si nenek itu, ya. Dan suatu waktu sakit pusing gitu, tapi nafasnya itu nanti datang, aduh, terus beli karena jam ini sudah jam 2
Tapi dari siun kasihangan, tapi kumaha siun maot itu tuh sini teh. Kamu datang sholat cuma nyanyi ku aja ini nggak tahu itu nggak ada pelarangan itu ada tenangnya di aku sendiri. Mulai dengan segala kejempuh yang kenal keplak pas udah ke atasnya dapat setengah ember. Tapi mereka pada wudhu dalam ibu pas berbisa masakan pisang karena ember maaf lah itu tenggelam di ember. Nama itu namanya tenggelam dalam itu ya. Pokoknya nama maut berkaitan dengan air seperti itu, maka dia itu termasuk mati syahid. Si nenek bisa disebut mati syahid karena dia itu mau sholat loh. Dia itu takut kesiangan, makanya ibu-ibu ku anyana datang ya katanya anak saya ku incuna selalu. Kan waktu itu incuna telat suci. Maka orang yang seperti itu barangkali itu bisa disebut mati syahid. Ya. Maka ibu-ibu dilanjut itu yang ke berapa tuh? Ketiga. Nah ini nih kena banget untuk si Anggun yang mati karena tertimpa reruntuhan garis bawah. Tertimpa reruntuhan ibu kamar saya salah iman ketika gabung ke tenda itu anak kasmuli kaburnya ada ditinggali rada wawon ternyata seorang ustadz katinang beton itu jadi merasakan luka-luka kemudian kakinya baru ada yang retak-retak juga seperti itu tapi masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak tahu berapa orang yang tertimpa reruntuhan meninggal. Kan itu ada ratusan orang. Tambah dipertanyakan, hari aja sok sholat karena itu soal kamu itu kalau disuruh mengeluarkan zakat boleh tak? Infak itu sudah penting sama Ramadan itu pasti dikasih seperti itu. Makanya yang menentukan mati dan tidaknya, ya mati syahid dan tidaknya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin tadi saya ceritakan sok siapkan untuk menjelang kematian apa yang harus dipersiapkan amalan yang baik ya. Tapi jalannya menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ini bahwa orang yang mati syahid itu diantaranya yang tertimpa reruntuhan. Ibu sekalian, ibu mengharap maut begini. Mesti ada boyong lama mati syahid masih gerak-gerak ke abu di sana dan boleh. Bahkan ada orang yang lucu seperti ini ya. Kalau kan masih ingat Ariel masih ingat meninggal di Swiss di sebuah sungai Alpen ya. Kalau kita kan membayangkan ya Allah maut apa boleh minta barang-barang ke pantai. Mesti natural berulang sebulan pikirannya begitu. Ketika pernah ibu berikan saliran cacat ayam socek sekali oge ya. Secara ilmiahnya kesimpulan pantas karena ayam itu gorengan dari es ya. Dari gunung es ke es sehingga itu juga orang menyesal lalu kena keluar ini tahan lama tuh seperti itu itu bu. Nah makanya juga ceritanya ketika mendekati wangi dari tubuhnya itu karena di sana ada pohon-pohon yang katanya ada berbau wangi apa di situ. Mungkin ibu itu takutnya kayak si ibu-ibu yang berpikir lebih hayangnya mau tidak itu jadi apa mereka Swiss ini ke Swiss dalam menukan terus ibu nggak Swiss tertarik-tarik maaf kenapa emangnya bisa begitu tak berobat tak bisa makanya boleh seperti awal wama terjadi nafsu di ayi ardi dan seorang diri, seorang jiwa tidak akan pernah mengerti di tanah mana dia harus mati. Kenapa? Ibu ini dibongkar di sini setiap hari harus meninggal di Bandung itu terjadilah karena urusan mautnya urusan mau dulu. Nah kalau ini saya kalau ini seorang ibu Supri ke Jakarta terpujiannya, tapi dia nggak fokus sama anak. Ujang, di situ kenal dia itu anak mau ujang, mama yang ke Jakarta paling tertua jauh anaknya itu, pada ibu ternyata oh itu mama tapi dia satu namanya dia dimakan kami paman kami sama cuma ya abi satu jemput mamanya itu kan setiap saat begitu dijemput dan jemput nggak pernah datang sendiri ke sana. Jadi caranya kan mohon aku sok aku sih pacarnya tidak mana gitu. Saya tambah dulu mah tetap kekeh yang tadi itu yang ke Jakarta. Ibu betul warga keputraran sanes nangis karena takut tidak diizinin, maka dia pesen travel sendiri kemudian datang ke Jakarta pukul 2 siang. Dia nelfonnya sama anaknya tuh. Ya mama di mana sih? Mama di Jakarta. Jakarta udah di bumi Ujang. Astagfirullahaladzim, mama salah terlambat. Jadi dia mama salah. Kenawanan ibu bercanda dengan cucunya itu benar-benar bercanda ibu. Dan itu tadi kan itu waktunya.
pas sudah sunting ibu putaran teman-teman di dalam putaran di dalam beli sama teh makan siang sama-sama. Wah makanan segala disawi ke putaran teh karena mamanya datang tiba-tiba ke sana ibu tuang. Kita makan beres tuang di dalam gedang ibu sadar karena kursi. Mama main pulang aku sampai berita mama gak kurang apa dan apa itu susah ada anak kedua ibu tuh mau kadang batuk sekali boleh bukan itu waktu ngebedah ibu ketika dia hampiri meninggal jadi kalau dia tahu akan meninggal pada waktu itu dia akan memaksa harus datang ke Jakarta tapi sekawaan kudu ngantarkan nyawa ke Jakarta karena pilih ya Allah hanya kudu rawat di Jakarta begitu tidak dipahami saudara nalar kita kok bisa seperti itu itulah makanya baca ajaluhum la yastaqiluna sa'atan wa la yastaqiluna kalau kita tidak menyediakan amal yang baik di mana alam ibadah jika itu ibu teh saudara yang khusus tata majun cara menuju ke saya dan mertua menuju ke saya didadak jika itu ibu di akhir kehidupan itu berarti roset dengan amal yang buruk ya makanya jangan berhenti berjihad di jalan ya itu yang keberapa ibu yang keempat yang terakhir adalah orang yang mati syahid di jalan Allah ya orang yang mati syahid di jalan Allah pasti ya sama ya kan itu medan perang betulnya mencuri medan perang khusus di medan perang pasti ya sama ya mati syahid ya coba ibu ada 5 kan tadi maka pilih ibu di mana dan tadi mau mati syahid ibu saya kemudian kesehingga mau mati syahid mau yang kunci kedua dan bapak kelima mau yang mana mau yang keenam artinya bahasa di sini dulu jadi mau dipilih-pilih ini mah ibu baru kita mati syahid dari mana atau ya tapi ujung-ujung ada hadis ada orang yang mati di tempat itu dari ke anak-anaknya tapi dia termasuk mati syahid Rasulullah. Kenapa? Karena kehidupan anak saya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mempermasalahkan matinya, tapi apa yang ia lakukan di akhir kehidupan nanti. Mudah-mudahan ini ngawasan dina waktu dia itu menjadi syarat untuk mati syahid kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu tadi kan mulainya pukul 9 selesainya pukul 11. Masih ada yang kalau mau ditutup sekarang udah segitu aja lanjut ada sampai ibu sampai kan ada yang sampai ibu aja ya sekian ayat Qurannya ibu tidak dibaca itu sama ibu nanti ya di surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-45 ini artinya maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu garis bawah ini orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana gitu ini ada pertanyaan menukik keturunan ngira-ngira hei para pembuat dosa di dunia kata Allah apakah kamu merasa aman yang jangan punya dosa tertadi tolong kaulah gitu ya dan kamu tidak tahu akan dibenarkan ke dalam bumi gitu sekedar ibu jadi ilmukan kaulah kadu mengeluarkan dosa ulah gado rawas Allah dan ngali ya kan karena Allah itu basirun basirun maha melihat al-sami'un maha dengar al-alimun maha mengetahui ibu tidak ada batasan untuk Allah melihat kepada kita bahkan di ayat yang khusus la ta'uduhu sinatun wala Allah itu terkompas mengurutan apalagi pulang nah saya besok mendapat saya dimana mendapat pengawas dengan sekali ibu saya mau tanya Bu Ella masih kelihatan kan? Dia mau Bu Ella ke senalungir awas dulu kenal ya ibu mana nah jadi Allah menyindir berarti anak tadi membuat tipu daya yang jahat jadi hidup dalam dunia kan ada kata jahat ada seorang itu ya nah apakah dia merasa aman dari siksa Allah dari bencana jadi di ayat ini menekankan bahwa bencana Allah itu adalah lagi-lagi siksaan untuk siapa? Untuk orang yang berbuat tipu daya jahat ketika di dunia nah
saha jangan penzina mungkin musyrik apalagi ibu-ibu nubina kan kena betara maya bukan betara maya bukan nah pada dari maya itu pas ada kalau lanjut semua mah di mana kita usah sesawah dulu ini juta kamaran itu kamaran maya mana lambanya seperti itu jangan dikira ya Rasul itu tanya-tanya loh kalau ada orang yang meninggal ini orang punya utang tidak kita kita beri pengawasan gitu suara sana sini ya Rasulullah itu utangnya adakah di antara kalian yang bertanggung jawab untuk utangnya itu tidak ada ya Rasul ya oke saya mau pulang menyolakan pulang dulu ke nyolakan lantaran efek baru utang sandiban ya tuh jadi berat sebenarnya babu teh makanya kalau semangat tuh jangan banyak aja apa itu gitu seperti itu ya nah pokoknya memang ada maka jasa dalam dunia ku Allah di mana-mana nah merasa aman untuk kena siksaan Allah pada orang yang seperti itu akan dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah bersama mereka mereka pun saya akan dibenamkan karena tadi kamu salah orang kalau katakan tolong sarang tadi apakah gelar korun panjang itu kekeh merege dan kecap betul masyarakat betul korun nah gelarnya berpanjang dulu kalau korun itu dimatikan karena dibenamkan ke dalam tanah jadi Ibrahim sama seperti ini banyak banget korun-korun yang lain barangkali kenapa karena di longsoran itu bisa dibenamkan ke dalam tanah orang-orang yang ambruk rumahnya amblas ke dalam sarang jaminan katanya sama dibenamkan jadi korun itu bukan hanya satu di akhir zaman itu banyak korun-korun yang lain kenapa? Karena korun berbuat jahat jahat nanti harusnya dia membagikan harta kepada orang yang hak yang salah ibu di dalam orang ada hak orang miskin ya kan? Orang fakir, orang miskin, yatim piatu, orang-orang lemah tetapi harta-harta hanya dengan harta murah kenapa orang itu tidak diberikan? Maka orang yang seperti itu adalah sudah khianat, sudah menyampaikan harta kepada yang haknya. Maka Allah dibenarkan. Kalau Allah berkata-kata korun, pertanyaannya bisa mantuana, mana harta debat kabar saja. Begitu kan korun mapunya budaknya isinya perhiasan, ya korun mah. Tapi saya bisa nolongan, ya seperti itu. Jadi di dunia ayat 5 ibu memang janjinya Allah akan membenarkan orang yang berbuat itu daya salah atau jahat atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Jadi jami anaknya kejahatan mereka diantaranya hiji mungkin akan dibenarkan ke dalam tanah yang keduanya maka disiksa itu cara Allah disadari di mana datangnya hanya akan begitu ya? Ayah jami keliling karena motor tiba-tiba jongkok wah bersih begitu amblas dengan motornya dia berjalan ke sana sering kan tiap hari ini sontak tadinya tapi sekali ini saatnya kalau bertahan ada pertanyaan nah kok awal dikucukkan atau jaminan buah-buah nah seperti itu ya tapi sekali dia mengajari membaca sama siksaan itu mah tapi ujian dan mungkin dengan cara itu Allah akan menunjukkan ini kematian sakit bagi kamu seperti ini ada gitu ya. Maka ibu-ibu ini ayat pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim orang yang sangat cerdas karena guru bernama Ibnu Taimiyah. Eta guru cenderung ibu tenar semuanya. Kenapa ketenarannya? Karena kebaikan akhlaknya dan nasihat-nasihatnya yang luar biasa. Saya Ibnu Qayyim namun cenderung Allah Subhanahu wa taala terkadang mengizinkan bumi untuk bernafas. Garis bawahi, bumi diizinkan Allah untuk bernafas. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Jangan saya Ibnu ibu gempa bumi itu karena tanah itu menggeliat, tarik nafas, gitu. Allah mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan, jadi cara menggeliatnya bumi itu adalah terjadilah gempa bumi. Ibu tentu saja diminta untuk melihat terus nah itu cari nafasnya untuk ibu sok buang nafas hirup nafas keluarkan seperti itu tanpa nanti bisa seperti itu kata Ibnu Qayyim maka cara tanah mengizinkan kalau Allah sedang menggeliat tarik nafas atau apapun itu adalah gempa bumi jadi seperti itu ya
Sehingga hamba Allah ketakutan. Hamba Allah ketakutan, ibu beban mau kembali kepadanya. Jadi bernapasnya tanahnya tadi ibu berakibat biji manusia itu ketakutan. Juga umat Islam kasihan kan? Kata kasihan itu disampaikan ke Allah. Kasihan ke Allah saja manusia harus takut. Yattaqullaha. Rak aranya sieun ku Allah, rak aranya sieun ku Allah gitu kan? Atau rak aranya sieun ku hiji poe anu bakal datang ka anu eta poe kiamat. Maka ku Allah ditinggalikeun kali ya kiamat ka gambarna juga kitu pokona lah. Saya kelawe. Anu dasar nama di akhir zaman. Betul kan? Ya. Jadi kasihan ke Allah terusahnya karena ketika orang takut kepada Allah, dia sedang menaikkan derajat keimanan dan ketakwaannya, ya. Di dalam surat Al-Baqarah yang ke fala tahsyawhum wakhshawni, dan janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku. Jadi saya kasihanku Allah. Ibu sihanku Allah. Ya, jangan menunjuk mengumumkan basur emot ke Allah. Ibu astagfirullahaladzim, seorang yang takut kepada Allah. Tapi masa nasibah yang karena emang agama itu mohon hari bahasa Elsa orang yang jelek itu dicari waster gibah, ya. Nah, kalau orang bicara sen awal tapi tidak awal, tapi juga meningkatkan menggibah seribu menggibah, karena orang yang orang dari fitnah dan gibah berarti dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ada lirik menggibah? Betul? Berarti osok. Berarti mengolah banyak lirik ini bagus berarti osok. Ya, besok ayo mah ya tanda ini ya Allah, mudah-mudahan orang aku lirik dari ngadi itu ya. Ya riaskan aku tasmiran gue, nah aku karena sumpah tasmiran dibagi lagi kecuali misalnya mana ibu yang ke belakangnya sudah Bapak Allah merasa ketakutan dan mau kembali kepadanya. Jadi tujuan gempa bumi tadi apa-apapun yang bencana ya tadi untuk mengingatkan supaya manusia kembali kepada jalannya, kembali merasa takut, meninggalkan kemaksiatan, nah, dan merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Jadi yang seperti ya dampaknya. Jadi yang harus kita miliki itu satu ya, supaya kita ketakutan dari bawah ini. Ada gempa bumi, ada bencana apapun, nah aja sedangkan tanda menggeliat seolah-olah mengingatkan ya anjir kudu nanti sieun. Kedua mau kembali kepada Allah, berarti mau kembali kepada Allah taubat ya, taubat. Sudah gitu supaya apa? Meninggalkan kemaksiatan. Dulu kan taubat merendahkan diri. Berarti orang-orang yang tadi sempat sombong kepada Allah. Kayak tadi sombong kan? Merasa pintar, sombong. Merasa benar, sombong. Merasa luar banget, sombong. Itu yang terjadi di kalangan manusia itu, ya. Taubat supaya kembali merendahkan diri. Kan itu sok sholat, kan itu sholat mereka membungkuk atau buku itu. Subhana rabbiyal azim, ya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi kalau disebut Allah agung, orang mati agung, makanya merunduk atau iruk teh. Itu gimana? Pas itu kedepan tahanan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Berarti kamu tidak boleh tinggi karena Allah maha tinggi. Semua sholat kan kata ibu simbol-simbol. Kenapa kita merunduk, kenapa kita bersujud, kenapa kita mengangkat tangan, itu semuanya gambaran bahwa kita itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah menyesal, ya. Jadi harus berdampak 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 dari terjadinya bencana alam teh, ya. Kapalihanlah 5 surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 40. Ayatnya dibantu sendiri aja nanti ya. Maka masing-masing mereka itu ya kami azab karena dosa-dosanya. Nah kembali di ayatnya mah bukan semata-mata gempa, bukan semata-mata bencana, tapi Allah yang menyiksa majama-jama dunia dosa ya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil seperti yang terjadi ke umat Nabi Nuh alaihi salam. Hujan batu. Apa kesalahan umat Nabi Nuh? LGBT, LGBT. Karena itu jadi kapal lakukan Abu Bakar kakak LGBT.
Nah, dulu memang LGBT, kenapa ada LGBT nggak artis? LGBT itu dosa-dosa besarnya. Orang-orang yang menculak itu, kenapa menculak? Allah itu menciptakan makhluk itu kan berpasang-pasang, ciptakan langit, pasangannya bumi, ciptakan laki-laki, pasangannya perempuan, iya mah awewe, bokong ke awewe, lalaki, bokong ke lalaki. Sayangnya di luar sana, di luar negeri mah, tata diizinkan laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Ya, ibu sekedar tahu aja LGBT, LGBT, menurut namanya. LGBT, LGBT, L-nya lesbian, eta istri, boboh ke istri, sampai bobogohan terus menikah, itu begini gitu eta. Hal-hal nah gitunya, lecet lima Quran kan begitu, istri mah nikah, sama maksud. Jadi di zaman sekarang ibu-ibu orang tua itu merasa sesak nafas kalau ingat anaknya menikah, di saat itu baru sobat istri, bahkan itu maksudnya orang ketenang. Tenang ada sobat hati istri gitu, tapi sekarang tidak seperti itu. Kenapa itu dibuatkan berdua, ibu berpelukan, makan berdua, belanja berdua, tidur berdua, ujung-ujungnya si orang yang ada kamu, ini berfungsi suaminya, nanti berfungsi istri, satu hari lesbian. Yang kedua gay, kaum gay, ya. Gay nanti berarti sekarang ayah menjelai, ibu-ibu, guys, ya teman-teman, guys. Sudah gitu guys, bukan begitu kan? Cuma guys, itu kalau laki-laki mah homoseks, namanya. Jadi pamager, bohong kan? Itu pas menculak apa? Namanya menculak itu. Keluar kena fitrahnya sebagai manusia. Yang ketiga kena bi itu bisek itu mah ACDC. Lalu istri tapi lalu kamu sama laki-laki. Nah, gitu sadar. Dan yang terakhir adalah karena transgender. Nah, kata ibu-ibu, ayo kan selalu dioperasi ya Allah, kumaha itu laki-laki yang jadi awalnya dioperasi pak. Ya boleh, kamu sebut dari Cinta Luna, ya Allah. Udah berapa kali operasinya? Oh, sekarang dimanjurkan hidupnya, sekarang barisnya. Itu yang ada kalian itu dioperasi. Terus yang terakhirnya apa? Ini kenapa anu-anu itu campur apa itu? Bahasa Sunda nah sekarang udah dibuat, sudah hilang. Kemudian sekarang sedang proses apa diganti suaranya. Lalu sebentar-sebentar, makanya ketika di wawancara itu dia sebentar-sebentar suaranya gede, suara panggilan, sebentar kecil. Kenapa seperti itu katanya? Karena ini belum sempurna. Nanti beberapa waktu akan suaranya berubah jadi suara istri. Ini adalah mencaci maki karya cipta Allah. Ya? Allah itu sudah menciptakan dia sebagai laki-laki. Kok jadi istri? Akhirnya yang dibalik istri yang jadi laki. Itu semuanya orang-orang terlaknat, maka dihancurkannya. Kok Allah pada waktu itu adalah hujan kerikil. Ya, nah untuk melanjutkan. Maka aku yang berikutnya ada yang ditimpa suara keras, betul. Alternatif tadi di benar tadi kan ibu ya suara gemuruh karena yang namanya bencana alam itu didahului dengan suara gemuruh ibu. Kata orang-orang yang ketika mau gempa ada gemuruh, terus ada orang yang longsor ada gemuruh juga. Dari mana itu? Dari langit dan kita tidak tahu gemuruh apa itu. Ya, nah ada yang bertumpah dengan suara keras yang mengguntur. Terus yang berikutnya ada yang kami benamkan ke dalam bumi bersama gempa bumi, dan ada yang tidak kami tenggelamkan karena air taman. Jadi satu sudah ada di sini. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka nanti dulu, namun benar-benar dosa juga itu berarti mereka melakukan dosa sorangan karena Allah benci kepada mereka. Ya. Nah kesimpulan yang terakhir tentang kumaha aku kalau begitu keadaannya ya Allah tentang kumaha ibu-ibu. Nah maka para sahabat dulu ada yang bertanya, Pak aina mahrabu ya Rasulullah. Rasul, kalau manusia sudah seperti itu keadaannya, Pak aina mahrabu, kami harus lari kemana? Gitu ya para sahabat. Maka Rasul menjawab, ilallahi wa rasul. Ya, kembalilah kamu ke jalan Allah dan ke jalan Rasulnya. Jadi kembali kesimpulannya, kenapa dunia ini rusak? Merusak ke Allah, tapi berbagai sebab. Dan siapa sebabnya? Dari manusia yang durhaka. Kenapa ada orang-orang yang baik celaka? Mati syahid mereka. Ya. Maka
Maka terakhirnya ada hadis, ini hadisnya sebenarnya di hadis ini Bu, apa itu? Gerhana matahari, gerhana bulan, panjang sekali hadisnya, tapi disimpulkan di bawahnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum syai'an min dzalika fad'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Ya, ini riwayatnya muttafaqun alaih dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hal itu, hal itu kok mengambil gerhana di mana hadisnya, karena gerhana juga ayatani min ayatillah, karena terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari pun itu adalah dua tanda-tanda kekuasaan di antara kekuasaan Allah, ya. Maka apabila melihat keadaan seperti itu, mengetahui kesusahan tersembunyi, ya, maka segeralah berzikir dari bawahi. Jadi ayah, ibu-ibu, sesuatu yang harus kita susulkan ketika terjadi seperti itu. Satu, sok bersegeralah berzikir. Akan kita setiap waktu juga berzikir, oh iya mah di tapihan zikirnya, ya. Karena ibu suka lupa di rumah zikir kan pada di rumah teh, kesian kok zikir. Karena ada yang tersiksa di rumah ibu, setan tersiksa setan punya begal mangkoek di rumah ibu teh. Kenapa begalnya? Karena disiksa dengan zikir ibu, zikirnya ibu, zikirnya suami ibu, anak-anaknya, cucunya, semua yang berzikir, sehingga setan kayak gitu saja. Nanti menyakiti kenapa tersiksa, kenapa? Karena kita ahli berzikir, ya. Jadi kira-kira di rumah ibu itu setannya lintung atau nanti begal dalam sendiri. Kalau di rumah ibu banyak zikir, berarti setannya begal. Tapi kalau di rumah ibu kalau bapak saya omongan-omongan itu paratur, maka sebetulnya karena si setan teh lintung. Ya boleh. Berpikir. Ibu, coba saya tanya dulu, ayo pikir sama doa ada bedanya nggak? Pikir dengan doa ada bedanya tidak? Naon bedanya? Ibu meminta ibu, nanti pikir sama doa teh sapi kental. Naon bedanya? Ibu nggak mau ditanya ibu. Ibu pikir itu kan asal katanya dari kata dan berpikir bisa diartikan menyebut, bisa diartikan mengingat. Ya, jadi kalau kita sehari-hari menyebut nama Allah terus, ayatkan dari tadi ada kabungan, alhamdulillah. Belum ada surat astagfirullah, innalillahi. Nah, setiap saat itu kental basah dengan kalimat-kalimat Allah. Kita lihat orang yang ahli berzikir, ya, menyebut. Ayat yang jadi itu tidak menyebut, tapi cuma hati. Ibu nuju ngadamu, wajah kursi nyalira, ibu di payungan bumi ibu nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi rasa emang karena dosa baru yang perlu kita nonton. Ya Allah, hapunkan dosa aku, dosa aku kan. Itu orang berpikir tanpa menyebut nama Allah pun dia itu meleleh hatinya, kenapa karena sedang ingat karena dosa itu juga demikian, ya. Jadi ada orang yang menyebut nama Allah tapi tidak ingat, itu ibu menyusulan pasal apa loh ya? Orang kemana, pikir kemana, gitu hebatnya. Nah, jadi bukan karena dosa salah, bukan itu aktak lah, dari minat doa kamu ada sebagai kamu ini sebelum dan mereka berpesan juga kalau tanpa salah sehingga tapi kalau ini tidak ada penyelidikan satu pikirnya benar-benar karena kesalahan itu, ya. Jadi ayat dari anak-anak kami Allah dari awal sampai akhir sholatnya kan berapa banyak orang menyebut nama Allah. Allah berapa dari komat itu kami Allah berulang-ulang sampai inna kahani dumatikan juga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal sampai assalamualaikum jangan aku tadi macam nama. Berarti salamnya katakan keinginan mengingatkan kemana menuju menuju malam kuliah sampai beres ini fondasi sampai membangun rumah beres. Menuju menuju bokran dan sholatnya. Namun apa ada yang sama beres, sama lega, terus ada bisa coba-coba buku, terus aman begitu kadang. Jadi jangan sampai kita itu tadi sudah kali karena juga kami awal tapi seorang ya. Jadi saya menyebut tanpa eling tanpa menyebut.
Tapi kalau doa mah niatnya kan dengan Allah kita sesuatu. Itu sok doa tahu? Oh, karena kita hidup tidak bisa tanpa doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Gusti, nama nyebut Allah. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ngadu aman, ternyebut dengan Allah ada yang diminta oleh ibu. Apa dimintanya? Minta hal-hal untuk masuk surga, minta hal-hal untuk menjauh dari neraka. Itulah yang disebut ya. Dan yang terakhir adalah beristighfar. Hukuman istighfar kan? Astagfirullah berbanyak. Rasulullah kebutuhannya yang paling hebat. Bahasanya sedikit banget, tapi istighfarnya satu hari satu malam paling sedikit 70 kali istighfar. Jadi dosanya sekali pisan, istighfar sekali pisan. Ada mana? Ada mana? Lawat kembali, dosanya sekali pisan, istighfarnya sekali pisan. Istighfar dengan alasan tidak dihidangnya, aku bisa tidak tuh. Dulu kali 5, cuma 15 kali. Baru istighfar kita tidak mantap, baru sudah dulu. Sudah Nah itu ibu akhir dari bahasan ini. Jadi kita sikapi fenomena alam ini, pada sering berzikir, pada sering berdoa, dan minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan adanya bencana alam menaikkan derajat iman dan ketakwaan kita, sehingga kita selamanya menjadi orang yang tetap ada di jalan yang diberi oleh amin ya Allah. Kalau sekarang dulu jam 11.40 menit, kemudian tanggal alhamdulillah. Kita mempersiapkan begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah amal kita di hadapan Allah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata lewat bahasa, ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan, kadang-kadang mohon maaf. Maka dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza